penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik apa? Apabila seseorang mengatakan bahwa Injil, kata Injil dalam Quran, itu ngambil Evangelion. Tuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio sini ya. Kita hari ini akan bahas kekonyolan dari Kainama ya, yang mana dia ada rencana ingin memenjarakan dirinya sendiri dan memenjarakan Pak Manahem Ali. Ini koplak. Tapi kalau teman-teman nonton videonya ini bener asli akan ngakak setengah mati. Tapi ya kita nonton aja lah. Oke? Ketika ada orang yang bilang, poin nomor 1, saya tulis, poin nomor 1, apa itu penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik? Itu apa? Sekali lagi, penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik apa? Ya, di situ dia ingin menyampaikan bahwa apa itu pembohongan, penipuan publik, penistaan. Nah, dia akan memberikan syarat-syarat orang yang disebut sebagai penistaan, pembohongan publik, ya, dan penipuan. Apa itu? Kita langsung dengar aja kembali. Apabila seseorang mengatakan bahwa Injil, kata Injil dalam Quran, itu ngambil Evangelion. Tuh. Ya, syaratnya udah jelas ya. Dianggap sebagai penistaan, penipuan publik, pembohongan publik, jika mengatakan bahwa Injil itu Evangelion. Semua orang yang mengatakan Injil itu Evangelion menurut Kainama adalah penistaan dan pembohongan publik. Gak peduli itu orang Kristen ataupun orang Islam. Nah, kita langsung nonton lagi ya. Sekali lagi, mau orang Islam ke, mau orang Kristen, orang apa, tapi kalau dia berani bilang kata Injil dalam Al-Quran itu mengambil dari kata Evangelion dari Bible, itu orang yang melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Sekali lagi, kalau ada orang mau Islam, Kristen, apa, agama apapun, saya nggak peduli, dia melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik, kalau dia bilang kata Injil dalam Al-Quran itu menjiplak Evangelion, itu orangnya. Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Cari aja yang suka ngomong gitu. Cari aja. Itu 4 pasal kena itu orang. Ya, itu Aristo pelongok-pelongok seperti biasa, nggak ngerti apa-apa. Dan sekarang kita akan coba mencari apa yang ditantangkan oleh Kainama ya. Cari orang yang mengatakan bahwa Injil itu Evangelion, maka dia akan kena 4 pasal sekaligus. Ya, kita akan cari tahu siapa yang mengatakan bahwa Injil adalah Evangelion. Aristo, tolong upload video saya ini di channelmu, Aristo. Supaya menunjukkan kepandaianmu. Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Injil, gitu. Dari kata Evangelion, lalu bahasa Arabnya itu Injil. Ini isinya cuma 4 katanya. Cuma 4 gospel atau gospel bukan Injil. Gospel bukan Injil. Bukan. Gospel itu catatan tentang Injil. Siapa yang bilang bahwa Injil itu Evangelion? Kita sudah dapat satu nih. Siapa? Penista agama, penipu publik, dan lain-lain. Siapa? Kainama sendiri. Kainama mengatakan bahwa Injil adalah Evangelion. Bahasa Arabnya Injil katanya. Ini orang ini amnesia atau bagaimana? Tadi dibilang katanya kena 4 pasal kalau mengatakan Injil itu Evangelion. Tapi ternyata Kainama sendiri yang bilang. Kita ulang sekali lagi, cobalah kalau kalian nggak percaya. Atau bukan. Injil, gitu. Dari kata Evangelion, gospel, Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Injil, gitu. Dari kata Evangelion,
lalu bahasa Arabnya itu Injil, Evangelion, lalu bahasa Arabnya itu Injil. Ini isinya cuma 4 kata. Iya, ini orang kayaknya memang dia mau penjarakan dirinya sendiri ya kayaknya. Dia kasih patokan penista agama adalah yang mengatakan Injil adalah Evangelion. Tapi ternyata kayak nama sendiri yang mengatakan bahwa Injil adalah Evangelion. Nah, sekarang kayak nama, silakan apakah kamu ingin melaporkan dirimu sendiri sebagai penista atau kamu menyerahkan diri sendiri? Terserah, saya sudah carikan tuh. Nggak peduli Islam atau Kristen yang mengatakan Injil itu Evangelion, maka dia kena 4 pasal langsung. Ya tapi kayaknya kamu sendiri yang kena nih. Dan kita akan cari tahu lagi siapa yang mengatakan bahwa Injil adalah Evangelion. Ya ada lagi temannya sendiri, konconya sendiri, dia mau laporkan, namanya Pak Maneham Ali kayaknya. Pak Ali nanya sedikit. Ya, nanya sedikit Pak. Kalau yang tadi Pak Ali sebutkan bahasa Koptik Injil dengan bahasa Yunani yang Evangelion, itu duluan mana Pak? Yang Koptik mengadopsi Evangelion atau Evangelion mengadopsi Injil Pak? Yang jelas kalau bahasa Semitik ya, kalau bahasa Amharik itu masuk kategori bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu cirinya bisa dicari akar kata. Bisa dicari akar katanya. Misalnya kalau bahasa Arab itu ada contoh kata masjid. Masjid. Akar katanya dari 3 huruf. Sajadah. Sin, jim, dal. Sajadah. Menjadi masjid. Nah itu berarti pasti bahasa asli bahasa Arab. Masjid itu. Nah sementara kata Injil itu tidak bisa diuraikan asal-usulnya dari bahasa Arab ataupun dari bahasa Ibrani ataupun dari bahasa Amharik. Ternyata itu memang diadopsi atau berasal dari bahasa Yunani yang mengalami semitisasi. Jadi inilah gejala bahasa. Kita harus menerima apa adanya. Memang analisisnya seperti itu. Saya belum menemukan satu ahli walaupun era modern sekalipun, yang mengatakan bahwa istilah Injil itu berasal dari bahasa Suryani. Saya belum menemukan salah satu pengkaji modern yang mengatakan demikian. Kebanyakan para ahli ada semacam konsensus akademik bahwa istilah Injil atau Inggil itu diadopsi dari bahasa yang disebut sebagai bahasa Yunani. Mungkin saudara-saudara bisa baca buku ini. Judulnya The Foreign Vocabulary of the Quran, tulisan Arthur Jeffrey. Tetapi saya sudah bantah sebagian dari analisis beliau di dalam buku saya yang berjudul Aryo-Semitic Philology. Jadi salah satu alasan kenapa saya membahas dalam buku saya Aryo-Semitic Philology, hal yang paling mendasar saya mencoba untuk membantah sebagian argumentasi dari Arthur Jeffrey. Bukan berarti ini benar 100%. Perlu ada pembaharuan bila analisisnya tidak tepat. Tapi sebagian besar bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang istilah Injil itu bukan asli bahasa Suryani, bukan asli bahasa Ibrani, dan bukan asli bahasa Amharik, tapi lebih dekat ada kaitan dengan bahasa Yunani atau Greek word yang disebut Evangelion. Wah, nggak ada takutnya nih Pak Maneham Ali. Pak Maneham, Anda sedang diancam sama kayak nama tuh, kena 4 pasal karena mengatakan bahwa Injil adalah Evangelion. Tapi Pak Maneham Ali jangan lupa ya bisikin ke Pak kayak nama jangan amnesia. Kau juga bilang kalau Injil itu Evangelion. Udah malam ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini mencerahkan teman-teman semuanya. Kalau mengkaji sesuatu yang benar, jangan monyah-manyih, orang Jawa bilang tuh, jangan berubah-ubah terus. Karena dalam pengadilan kalau keterangan berubah-ubah itu jelas pasti kebohongan, iya kan? Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.